Ya berarti Lagi ya pasti nggak bisa ya polisi ini ya. Artinya kalau nggak mereka bisa. ambil ke sana pasti udah judulnya penculikan ya Pak ya. Penculikan, penculikan kalau berani ngambil saya, wah itu hukumannya berat, itu penculikan itu hukumannya bisa hukuman mati itu di sini. Oh gitu ya. Menculik itu bisa dihukum mati. pada ujungnya bagaimana Pak Paul bisa pulang ke Indonesia jalan-jalan tanpa terancam. Jangankan ditangkap, terancam pun tidak. Iya. Itu yang harus kita perjuangkan semua. Itu kalau saat itu terjadi berarti Indonesia itu sudah kaya raya, udah makmur tuh berarti itu. Udah tidak ada lagi undang-undang agama itu. Udah nggak ada itu, udah nggak. Kalau KTP-nya udah nggak ada agamanya tuh. Liso-liso ini, silakan. Ya, salam Pak Paul. Shalom. Ya, Pak. Berarti Pak, anak-anak semua udah pada ini ya, warga sana ya? Ada warga negara, makanya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sekarang kan karena sudah selesai ya, saya berani ngomong. Kalau kemarin belum selesai, saya nggak berani ngomong. Oh, harus celebration kita itu Pak. Pak Paul, tapi ini loh, kok kemarin masih ada red notice yang baru dari pihak polisi emang? Nggak bisa. Iya, maka Nggak bisa. itu. Nggak bisa. Itu basa-basi kepolisian, Bu, biar khilafah rada senang. Biar khilafah senang. Berarti bukan karena mereka nggak tahu ya, pasti tahu ya. Bisa nggak tahu, mereka nggak tahu, polisi nggak tahu, cuma kan mencoba, namanya kan mencoba kan boleh, karena kalau nggak dicoba kan nanti dibilang nggak kerja. Oh begitu ya. Jadi itu kewajiban polisi mengusahakan red notice supaya rakyat tahu bahwa polisi bekerja. Tetapi saya kasih tahu nggak bisa, gitu loh. Iya, tapi kayaknya dari kemarin-kemarin Pak Paul juga udah bilang kok warga negara sono kan udah warga Udah dibilangin nggak bisa, iya kan saya udah warga negara dari kemarin. Cuma kan masalahnya kan paspor belum di tangan. Artinya pemberitahuan paspor bisa diambil, belum begitu gitu loh. Nah, sekarang kan silakan paspor sudah bisa diambil, harus saya ambil. Oh gitu. Ya berarti ya pasti nggak bisa ya polisi ini ya. Artinya kalau mereka ambil ke sana pasti udah judulnya penculikan ya Pak penculikan, ya. Penculikan kalau berani ngambil saya, wah itu hukumannya berat, itu penculikan itu hukumannya bisa hukuman mati itu di sini. Oh gitu ya. Menculik itu bisa dihukum mati. Oh. Ya itu Pak, di sini ya begitulah, kalau di Indonesia wajarlah Pak Edi tadi takut juga kali ya. Iya. Nah, masyarakatnya dibodohi, Bu. Dibodohi, di framing untuk takut. Undang-undangnya nggak berlaku di dunia internasional, Bu. Itu Indonesia bodoh masih pakai undang-undang itu. Itu sengaja undang-undang itu untuk ngontrol masyarakat bodoh, Bu. Tuh, makanya yang kita perjuangkan nih, Bu. Pada ujungnya bagaimana Pak Paul bisa pulang ke Indonesia jalan-jalan tanpa terancam. Jangankan ditangkap, terancam pun tidak. Iya. Itu yang harus kita perjuangkan semua. Itu kalau saat itu terjadi berarti Indonesia itu sudah kaya raya, udah makmur tuh berarti itu. Udah tidak ada lagi undang-undang agama itu. Udah nggak ada itu, udah nggak. Kalau KTP-nya udah nggak ada agamanya tuh. Iya. Bu Liso-Liso pernah ke Amerika, Bu? Belum Pak. Belum. Kalau jalan-jalan ke Amerika, Bu, inilah yang dibilang negara Pancasila ini, Bu. Nyaman-aman. Mau pakai jilbab kayak mau pakai apa, nggak ada masalah. Kita nggak tanya yang pakai jilbab, are you Muslim? Nggak ada. Jangan-jangan malah Yahudi. Kan mirip-mirip pakai adar. Betul. Nggak penting agama itu, Bu. Itu pribadi antara kita sama Tuhan. Indonesia masih dipakai, dibodohi untuk pakai isu-isu agama itu, sentimen agama itu penting untuk ngambil pemilih untuk dapat posisi. Itu bodoh kita, rakyat kita dibodohin terus. Kita harus bela masyarakat, hancurkan undang-undang agama, nggak penting. Dan itu ya, kalau kita bicara di Amerika, ini hak semua orang sama. Mana ada, Bu, jam 5 pagi orang lagi tidur toa, orang ditoain, wah itu toanya bisa dilempar batu tuh. Iya, kita bicara di Indonesia ngapain begitu? Yuk, udah tahu kok jamnya jam sembahyang pakai weker aja, ngapain gangguin orang kiri kanan tidur? Gangguin yang seagama juga kan belum tentu mereka sehat, lagi sakit. Ya. Itu yang harus dirubah semuanya. Indonesia nih kalau mau jaya, benar-benar sejahtera, udahlah agama keluarkanlah dari urusan negara lah. Ya kan?
Jangan lagi kita digeser dengan sentimen, wah ini itu dibodohin lagi. Capek, Bu. Ya begini Pak, ya yang terlihat sih Ya karena teori. masyarakatnya masih bodoh ya, Bu. Makanya kita harus bersuara terus. Kalau Banyak dibilang teman-teman. Kalau Ya. dibilang bodoh Pak, yang teman-teman kita yang udah S1, S2, S3 pun sudah kadrun juga gitu loh. Jangankan S2, S3. Si Amin Rais di Amerika itu di Chicago, dia dapat sampai nggak tahu PhD beneran apa enggak itu. Ya kan? Masih kayak gitu pola pikirnya. Ternyata dia memakai itu untuk membodohi masyarakat. Sekarang mana masyarakat pengikutnya? Coba anggota PAN, sejahtera nggak semuanya? Kita tanya jujur. Yang milih Amin Rais Kere semua. tahun 2000. Ya gimana ekonominya? Bagaimana kehidupannya? Kita tanya. Bohong semuanya. Ya kan, dibodohi habis. Nah ini yang kita harus rubah, Bu. Ini dunia udah internet di mana-mana, semua bisa belajar, semua bisa mencari perbandingan, semua bisa lihat, oh iya salah benarnya begini. Jangan lagi cuman gara-gara agama, ayat-ayat, mati takut disolatin langsung milih yang goblok kayak si Anies Baswedan. Korban semua. Dibilang katanya kalau nanti khilafah kita bisa adil sejahtera, omong kosong. Ya kan? Di mana adil sejahteranya? Mau adil sejahtera, copy paste itu sistemnya Amerika. Copy paste. Nggak ada di kolom ID saya itu agama saya apa, nggak ada. Tapi begitu saya nyentil anak kecil atau kakek-kakek, kelar saya. Gitu. Ya, Tindakan kita yang dilihat. Ya, kita kalau- bahas sekali waktu kita bahaslah Formula E jadi Formula 44, kita bahas gitu aja. Iya. Nih lanjut, makanya ya, ini suara kebenaran nih. Oh, tadi nggak kelihatan, ternyata suara kebenaran. Silakan. Sorry, kepencet. Silakan suara kebenaran. Mikrofonnya dinyalakan lagi. Ya, malam Pak Paul. Shalom Ya. semuanya. Shalom. Ya, mungkin sedikit komentar juga nih Pak Paul. Ya Boleh. mungkin tadi Edis itu kan seperti itu. Memang mungkin pihak mereka itu sekarang kan kalau berdebat, berdiskusi, dalil-dalil itu udah nggak bisa menang lagi, jauh lah Nggak bisa, kelasnya. susah. Nah, mereka ya udah nggak ada cara lain lagi. Cara paling gampang, cari cara yang nggak beradab, cara yang Dan kayu. rendahan, murahan. Nah itu cara orang yang tidak berpengetahuan, ya udah laporin, bikin isu, bikin fitnah. Nanti kayak MKC lagi, lapornya ke MUI atau ke lembaga-lembaga mereka yang lebih besar. Sementara mereka goreng dulu nih di YouTube mereka, channel-channel mereka. Ya mungkin seperti juga mungkin Deborah di RMK itu sama mungkin Sofiatul juga siap-siap untuk dijadiin ini. Ya, jadi memang dari kita juga penting juga sih. Mungkin buat apologet ya siap-siap juga. Kalau sampai seperti itu ya belajar di tracing. Mungkin internet kan sekarang gimana caranya kalau ada hal seperti itu mendapatkan bantuan. Ya kita nggak ngomong suaka dulu lah, bantuan dari dubes mungkin negara-negara besar terutama Amerika, Jerman, Australia mungkin untuk masalah ini atau Prancis. Nah mungkin lewat 4 dubes itu dulu, selain tadi Pak Putu juga bagus kan melalui itu tadi yang Timor. Nah tapi mungkin 4 negara besar itu gimana mereka minimal punya para apologet Kristen ini kalau sampai kejadian seperti itu, karena mereka saya rasa akan incar nih dalam waktu 1-2 tahun ini, karena udah kalah debat banyak sekali nih yang pada murtad semua nih gara-gara mereka nggak bisa berdebat. Nah mungkin juga nanti dari Pak Paul sendiri perlu juga dari misalnya setiap kedutaan mungkin prosedurnya berbeda-beda kalau sampai mau minta bantuan perlindungan seperti itu kalau terjadi pengancaman. Mungkin di setiap negara setiap kedutaan besar beda-beda. Mungkin perlu juga pembahasan, atau para apologet kan juga mestinya udah pintar, mereka udah mesti belajar siap-siap untuk cari, sehingga waktu hari H nggak usah lagi nyari-nyari, udah ngerti mesti gimana actionnya. Itu saja yang untuk masalah ini. Tapi saya tadi mau bicara juga mengenai kasus pemukulan
kasus pengeroyokan, penganiayaan, pelumuran kotoran manusia untuk kasusnya MKC. Nah, ini kan kasus ini kan sudah memang benar-benar sudah sebagai momentum kita nih, mau jadi apa, mau bisa jadi bola salju lebih besar lagi, lebih viral lagi, karena kan kasus ini udah terlanjur, kasus MKC ini viral, bahkan mungkin lebih viral daripada Pak Darmawan. Sudah nasional, internasional, saya rasa juga 70% penduduk Indonesia sudah pada tahu, baik itu Muslim, Kristen, sudah pada tahu kasus ini. Nah, ini kasus sudah viral, jadi ini sangat enak sekali dimainin ini, mau jadi bola salju, tambah besar, tambah viral atau enggak. Nah, menurut saya, untuk kalau memang masih bisa terus komunikasikan dengan Pak Saifuddin dan lawyer, saya nggak tahu ini pandangan saya benar atau enggak, kalau salah mungkin bisa dikoreksi, tapi kasusnya ini bisa dijadikan momentum besarnya ini seperti ini. Mungkin kunci masuknya adalah kita bisa melakukan 3 atau 4 tuntutan kepada 3-4 pihak yang berbeda. Pertama, satu adalah ya otomatis kepada para tersangka yang melakukan pengeroyokan itu dan penganiayaan tersebut. Nah, terus kedua, kepada institusi Bareskrim, kepada institusi Bareskrim, ya mungkin tuntutannya material dan imaterial. Ya katakan mungkin Bareskrim nggak punya duit banyak lah, materialnya 100 miliar katakan. Nggak apa-apa, mesti ada tuntutan dalam bentuk materinya juga, karena ada pemukulan, ada cedera. Kedua, tadi kepada tersangka, para tersangka, kedua kepada institusi Bareskrim, ketiga kepada institusi negara. Institusi negara kan bisa mungkin Menteri Hukum dan HAM, termasuk kepada kepala negara, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara. Kenapa? Karena negara dengan di bawahnya itu Bareskrim yang melakukan tugas itu tidak melaksanakan dengan tuntutan, tidak melaksanakan tugas dengan baik, tidak melakukan SOP-nya dengan baik, melakukan kelalaian, melakukan kecerobohan, melakukan pembiaran, sehingga itu adalah satu kesalahan dan itu menjadi viral nasional. Sehingga dengan tuntutan ini sampai kepala negara sekalipun, katakan kalau negara mungkin kan untuk kelas presiden atau tingkatnya lebih besar lagi, tuntutnya 1 triliun, nggak apa-apa, kan kita minta seperti itu dulu. Nah, supaya kenapa? Semakin kasus ini semakin terlihat lagi, tersorot lagi, sehingga negara sampai presiden pun bisa berpikir ini kenapa dan bagaimana nih next time-nya kalau terjadi kayak begini, kasusnya ini akan begini-begini terus. Karena kalau enggak dari dulu itu stop sampai kasusnya itu nggak sampai institusi negara sekelas Bareskrim maupun presiden, tapi stop sampai levelnya paling nanti di Kapolsek lah, di Kapolres atau tertentu gitu, nggak sampai kepada level yang lebih tinggi lagi. Nah, ini mesti sampai ke level tinggi, ke level negara, supaya kenapa ini jadi momentumnya, domino efeknya tadi sangat berguna sekali terhadap yang tadi Pak Paul dan teman-teman kita semua mau perjuangkan. Apa? Untuk dengan sendirinya kalau memang seperti itu, pertama domino efeknya bisa untuk kalau sampai viral lagi, itu secara nggak langsung menggugat negara untuk ketidakadilan, untuk penganiayaan, untuk rencana pembunuhan, pemukulan, pengeroyokan, dan lain-lain. Jadi di mana keadilan negara terhadap warga negaranya? Walaupun itu nggak ada istilahnya namanya warga negara, itu satu suara, nggak ada istilah mayoritas minoritas lagi. Itu satu. Terus kedua juga tadi perjuangannya momentumnya itu untuk dengan sendirinya semakin viral ini nasional, orang bisa melihat ini adalah satu ketidakadilan. Ya otomatis cara-cara yang dilakukan para hadrun khilafah itu yang ingin melakukan pembunuhan, cara-cara keji, cara-cara yang nggak manusiawi, itu semakin direduksi, semakin ditinggalkan, semakin dilemahkan. Ya karena ya itu, tindakan itu kan adalah tindakan tidak berperi kemanusiaan, sehingga ideologi dan pikiran itu semakin terus melemah. Otomatis dengan semakin momentum ini viral, semakin baik. Menurut saya sih, saran saya,
kalau bisa dikomunikasikan dengan lawyer, ketiga institusi itu yang mesti dilakukan penuntutan supaya semakin besar. Selain nanti kalau memang bisa, ya tadi mungkin juga teman-teman tadi dengan LSM kalau memang dari lawyer nggak bisa untuk melakukan tuntutan, minta perlakuan yang sama, keadilan terhadap negara, terhadap presiden sekalipun, minta keadilan. Kenapa? Yang lain-lain, Ustadz Abdul Somad dan yang lain-lain, Irena Handono itu juga melakukan penistaan yang jelas-jelas nggak ada dalilnya, kita lakukan seperti itu. Justru biarin semakin viral, dan justru momentum ini, wah ini akan mempercepat apa yang mau kita perjuangkan itu, gitu. Bebas dari khilafah. Mungkin itu dulu Pak Paul yang saya mau sampaikan. Ya, makanya itu tadi ya, kalau pokoknya ini kerjaan kita, kerjaan penginjilan itu kerjaan beresiko, ya. Masing-masing punya cara. Saya juga tidak mencela, tapi saya nggak setuju, tapi bukan mencela, balik lagi. Tetapi harus tahu resikonya. Saya pun ya siap dengan resikonya. Ya, saya pun sudah tahu akibat dari resiko ini. Jadi teman-teman, ya berterima kasihlah sama MKC mau menanggung resikonya, ya kan? Berterima kasihlah sama Saifuddin Ibrahim. Berterima kasihlah sama saya. Kita yang siap nanggung resikonya demi mengangkat kasus ini kan. Juga tentu saja ada orang-orang yang tidak bisa saya sebut namanya yang membantu saya. Nggak mungkin saya kerja sendirian. Ada teman-teman yang membantu saya untuk bisa kasus MKC jadi dunia internasional sehingga diangkat ya. Wah ini heboh kalau nggak mau ngaku tuh. Nggak mungkin ada ceritanya jenderal polisi ngaku ngebukin orang di dalam tuh. Nah itu karena kita angkat ke dunia internasional baru mereka mau ngaku tuh. Nah itu mesti kita respect sama teman-teman kita yang membantu kita di sana. Oke, terus Pastor, sebentar saya boleh ngasih pendapat. Sekedar mengingatkan saja buat teman-teman yang suka masuk di channel-channel ya Christuber atau channel-channel lain. Kemarin saya sudah sempat mengingatkan hati-hati dengan channel-channel yang sepertinya channel Kristen atau Katolik, tapi itu channel kadrun sebenarnya. Jadi mereka menyamar. Jadi caranya Bang Edi sebenarnya saya sempat lihat kemarin yang siang sama yang malam sedikit. Saya lihat ada beberapa yang masuk di situ gitu. Nah, kelihatannya Bang Edi tergiring sama mereka untuk dibenturkan kepada kelompok denom terbesar gitu. Nah, sekarang Bang Edis ini dilaporkan atas nama penistaan denomnya Kristen terbesar di dunia loh, Pak Paul gitu. Ya, tergiring. Giring, jadi mereka bukan denom terhadap agama seberang penistaannya, terhadap denom Kristen yang terbesar di dunia loh Pak, gitu. Nah, tergiring Bang Edis kemarin ngebahas itu. Saya juga pikir, aduh sayang sekali saya pikir gitu ya. Tapi ya kita mau bilang apa, kita kan cuma nonton Pastor gitu. Ya. Nah hati-hati, kan saya bilang hati-hati, minggu lalu saya udah ingatkan hati-hati dengan channel-channel palsu. Seolah-olah channel Kristen atau channel Katolik, tapi dia bertujuan untuk membenturkan. Betul. Pak YouTuber dengan gereja, dengan denom, dengan beda doktrin. Itu yang saya katakan minggu lalu. Itu kira-kira Pastor. Lagian ya ini tadi ya, kadang-kadang ya kok ya mau masuk ke channel-channel begituan gitu loh. Kok ya mau, ya kan? Sometimes kita mesti hati-hati Pastor. Kadang-kadang kita mengangkat satu topik yang kelihatannya ini wah nanti bakal banyak viewer, tapi itu kadang-kadang bisa menjadi jebakan Batman sendiri buat kita gitu. Untuk YouTuber yang di dalam ya kadang-kadang kalau saya berselancar nonton saya liatin ini gimana channel yang ini yang seperti apa. Kebetulan si Bang Edis ini masuk dibenturkan dengan denom terbesar loh Pak, denom Kristen terbesar dan masuk jebakan ya. Masuk jebakan. Oke. Gitu kira-kira Pastor. Terima kasih. Ya ini kan